Jangan kita terlalu GR menyatakan diri kita masih panjang umur. Wallahi la. Bukankah Nabi telah mengajarkan kepada kita al-aqyas, manusia yang paling cerdas itu adalah siapa? Aktsaruhum lil mauti dzikra, manusia yang paling banyak mengingat mati. Wastihnahum lahum isti'dadan, mempersiapkan bekal untuk kematian. Ayo sugesti diri kita, kembali lagi, jadikan Ramadan ini seolah-olah terakhir bagi kita, ya. Namun tentunya kita mengharap mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang awal untuk lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan kita mengharap Ramadan tahun depan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kiranya Ramadan ini tahun depan lebih baik lagi daripada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TPRI Joka-Joka Ramadan dimanapun berada, yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ceramah yang awal, yaitu pertanyaan seorang murid kepada gurunya tentang, ya Syekh, bagaimana saya bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka Syekhnya menjawab, bagimu amalkanlah dua amal. Yang pertama adalah mencari pengampunan atau membersihkan diri dari dosa, baik itu pengampunan dari Allah maupun maaf dari sesama manusia, utamanya kepada orang tua. Dan selanjutnya adapun yang kedua, yaitu adalah ija'al hadza Ramadan ka'annahu akhir lakum. Jadikan Ramadan ini seolah-olah terakhir bagi Anda. Itulah yang membuat kadang-kadang kita malas beribadah, karena kita merasa umur kita panjang. Jangan mikir dulu tarawih, sekali-sekali guys, libur mikir dulu ke warkop, mikir masih ada tahun depan, nanti tahun depan disempurnakan. Saya rasa ini kalimat juga diucapkan tahun sebelumnya, maka akan terulang setelahnya. Kapan dia menyadari bahwa kemungkinan Ramadan ini adalah terakhir bagi dirinya? Wallahi, ajal tidak ada yang tahu. Sesungguhnya ajal itu dicabut, baik Anda masih muda maupun sudah tua. Ingat baik-baik bagaimana ini adalah sugesti positif supaya kita bersungguh-sungguh ibadah. Karena ingat, man tala amaluh sa'a amaluh. Dikatakan man tala amaluh diawali dengan hamzah, barang siapa yang panjang angan-angannya, bahwa umur saya masih panjang, masa depan saya masih panjang, maka apa kata Rasul? Sa'a amaluh, amalnya akan jelek, ibadahnya akan berantakan, karena dia akan menyangka dirinya masih hidup dalam tempo yang cukup lama. Wallahi, ini sugesti juga pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Bagaimana Nabi bersabda, sangat bijak Nabi menyampaikan, wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun goda. Tuntutlah akhirat, carilah akhirat, ibadahlah karena Allah seolah-olah besok kamu akan mati. Coba lihat itu, seolah-olah besok kamu akan mati. Jangan sampai kita ini bahwa menyangka masih ada, masih ini. Wallahi semua tidak ada yang pasti. Nabi SAW pernah bangun dari tidurnya. Nabi terbangun dari tidurnya, waktu itu Nabi hendak berwudu di satu sungai. Ya, tiba-tiba setelah Nabi terbangun, jarak Nabi dengan air kurang lebih hawale 400 dira. Kalau kita kalkulasi kurang lebih 250 meter jarak Nabi dengan air. Tapi apa yang terjadi? Apakah Nabi jalan berwudu? Tidak. Nabi setelah bangun, Nabi langsung tayamum.
membasuh wajah, membasuh lengan sebagaimana aturan tayamum yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, hal anta marid, anta tatayammam wa fi amami kalma? Apakah anda sakit, anda tayamum sedangkan di depan anda ada air? Bagaimana jawaban daripada Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah saya sehat, akan tetapi saya tayamum karena saya mau berjalan menuju ke tempat air. Kenapa saya tayamum? Karena saya tidak menjamin apakah saya masih hidup sampai ke tempat air. Siapa seandainya saya berjalan dan saya meninggal di tengah-tengah itu, maka saya alhamdulillah mati dalam keadaan bersuci. Saya tidak mau mati kecuali dalam keadaan bersuci. Lihat, Nabi tidak menjamin dirinya masih hidup sampai ke tempat air. Jaraknya berapa? 250 meter. Sehingga Nabi tayamum antisipasi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya Nabi Muhammad di tengah perjalanan. Itulah ajaran Nabi. Jangan kita terlalu GR menyatakan diri kita masih panjang umur. Wallahi la. Bukankah Nabi telah mengajarkan kepada kita al-aqyas, manusia yang paling cerdas itu adalah siapa? Aktsaruhum lil mauti dzikra, manusia yang paling banyak mengingat mati. Wastihnahum lahum isti'dadan, mempersiapkan bekal untuk kematian. Ayo sugesti diri kita kembali lagi, jadikan Ramadan ini seolah-olah terakhir bagi kita, ya. Namun tentunya kita mengharap mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang awal untuk lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan kita mengharap Ramadan tahun depan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kiranya Ramadan ini tahun depan lebih baik lagi daripada tahun ini. Itulah orang yang beruntung. Khairukum man kana yaumu khairu minal amas aw gadan khairu minal yaum. Orang yang beruntung dari kalian di antara kata Rasul, yang mana jika hari ini lebih baik dari kemarin atau besok lebih baik daripada hari ini. Jadi minimal setiap detik waktu bertambah, setiap saat juga kita mengharap amalan kita lebih meningkat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan insya Allah Ramadan ini menjadi penyebab Allah ridha kepada kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana Nabi juga mengecam ragima amfur rajul man adraka Ramadan falam yukfarlah. Sungguh celaka, kata Nabi, umatku yang mendapati bulan suci Ramadan, dia dapati bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan jangan sampai Ramadan ini hanya sekedar kenangan, lewat dari Ramadan kita kembali maksiat, lewat dari Ramadan kita kembali malas beribadah. Bukankah dijelaskan alamatul ibadah makbulah fi Ramadan in kana ba'dal id ibadatuhu mustaqim, tanda-tanda ibadah yang diterima di bulan suci Ramadan jika setelah id ibadah kita istiqomah. Yang dulu di Ramadan rajin ke masjid, setelah id tetap istiqomah rajin ke masjid. Dulu Ramadan rajin baca Quran, setelah id tetap baca Quran walaupun jumlahnya berkurang. Jangan sampai Ramadan ini menjadi lewat begitu saja, sehingga setelah Ramadan tidak ada asar, tidak ada bekas pengaruh untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.